Proses pembelajaran PPKN kelas 11 IPS di SMA Masehi 2 PSAK. Ini adalah profil saya. Nama Fitriani Arumsari, Prodi PPKN Universitas PGRI Semarang. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila sering disebut dengan 10 pilar demokrasi, yaitu yang pertama ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, yaitu seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dapat ditunjukkan melalui perbuatan atau perilaku yang taat dan patuh pada aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan, yaitu mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohani, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batasan tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercaya kepada wakil-wakil rakyat di MPR, atau DPR atau DPRD dan DPRD. Yang keempat, ada demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, ada kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokratif manipulatif. Yang kedua, ada kekuasaan negara memberikan keadilan hukum. Yang ketiga, ada kekuasaan negara menjamin kepastian hukum. Yang keempat, ada kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang kelima, ada demokrasi dengan pemilihan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Yang ke-7, ada demokrasi dengan hak asasi. Dengan hal ini, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ke-8, ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukan sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk mencari dan mengumumkan hukum yang seadil-adilnya. Selanjutnya ada demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khususnya lagi pembatas atas kekuasaan presiden.
Selanjutnya ada demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ternyata ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Ya, itulah penjelasan dari saya terkait dengan prinsip-prinsip dari 10 pilar demokrasi. Terima kasih yang sudah menjawab. Ibu akan menjelaskan bahwa demokrasi Pancasila mengandung beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek formal, adalah aspek yang mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan. Yang kedua ada aspek material, adalah aspek yang mengemukakan gambaran manusia serta mengakui harkat dan martabat manusia. Yang ketiga ada aspek normatif atau kaidah, aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Selanjutnya yang keempat ada aspek optatif, yaitu aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Yang kelima ada aspek organisasi, yaitu aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Yang keenam ada aspek kewajiban, aspek yang menjadikan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan. Ya, begitu penjelasan dari Ibu. Ada 6 aspek dari demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih yang sudah menjawab bahwa demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa Indonesia harus mempunyai keadilan untuk rakyatnya. Yang kedua adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Dalam hal ini masyarakat harus menghormati hak setiap orang lain. Yang ketiga adalah pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Bahwa manusia itu harus mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan itu memang ada. Yang keempat ada mewujudkan rasa keadilan sosial, berperilaku adil dan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam segi ekonomi maupun politik. Yang kelima ada pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Dalam mengambil keputusan diambil secara bermusyawarah, tidak ada keterpaksaan dari kehendak orang lain. Yang terakhir ada menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Baik, terima kasih.